Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Melanjutkan pembahasan dari risalah Rifqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnah yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala, masih berkenaan seputar fitnatut tajrih wa tahdhir wa tabdi', yaitu fitnah tahdzir dan tabdi', vonis, tabdi' di tengah-tengah ahli sunnah, antara sebagian ahli sunnah dengan sebagian yang lainnya. Selanjutnya Syekh mengatakan, fima yata'allaq birraddi ala man akhta yanbaghi mura'atu ma yali. Sebelum kita membantah orang-orang yang tergelincir atau orang-orang yang salah dari kalangan ahli sunnah, hendaknya kita memperhatikan beberapa perkara penting ini. Yang pertama, an yakuna ar-raddu birifqin wa layyin wa raghbatin syadidah fi salamatil mukhti' minal khata'. Yang pertama, bahwa ketika seorang itu membantah saudaranya atau mengkritik saudaranya, birifqin wa layyin, hendaknya dia menggunakan bahasa yang lembut, wa raghbatin syadidah, dan memiliki harapan yang kuat fi salamatil mukhti' minal khata'. Kita punya harapan kuat, harapan besar agar orang yang salah tadi dia kembali kepada jalan yang benar. Ya, agar dia yang salah tadi dia meninggalkan kesalahannya. Haitsu yakunul khata' wadihan jaliyan. Dan ketika kesalahannya sudah jelas-jelas nampak, maka kita boleh membantah, tapi kita menggunakan rifqin walayyin. Ada yang perlu diperhatikan bahwa rifqin walayyin ini bukan berarti kemudian kita tidak menggunakan istilah-istilah syar'i yang dicontohkan oleh para ulama. Para ulama memberikan istilah-istilah syar'i atau istilah-istilah yang masyhur ketika membantah saudaranya yang lain. Tapi mungkin sebagian orang melihat ini keras, ini kasar. Oh tidak. Ya, para ulama kalau kita melihat ketika membantah kepada saudaranya yang lain, ada yang menggunakan uslub yang mungkin sebagian orang menganggap itu adalah uslub yang keras. Tetapi hakikatnya itu adalah layyin. Oleh karena itu, layyin atau metode uslub layyin yang lembut itu digunakan pada tempatnya. Begitu juga syiddah, keras pada tempatnya. Ya. Kemudian kata Syekh, yang kedua, إذا كان الخطأ الذي رد عليه فيه غير واضح بل هو من الأمور يحتمل أن يكون الرد فيها مصيبا أو مخطئا فينبغي الرجوع إلى الرئاسة الإفتاء للفصل ذلك. Kalau kesalahan itu belum jelas, maka ketika kita hendak membantah, jangan-jangan kita malah yang salah. Jangan-jangan yang membantah malah yang salah. Maka ketika kesalahan itu belum nampak jelas, maka hendaknya kita merujuk kepada ulama. Kita merujuk kepada para masyayikh. Kita rujuk kepada asatidzah yang lebih senior daripada kita. Ya. Sehingga kita akan mendapatkan perinciannya. Kita akan mendapatkan perincian tentang masalah tersebut dan tidak tergesa-gesa untuk membantahnya. Nah, berbeda dengan idza kana al-khata' wadihan. Berbeda kalau kesalahan itu jelas sudah nampak sekali, maka boleh untuk membantah saudara yang terjatuh pada kesalahan tersebut. Tapi ingat bahwa ketika seorang membantah saudaranya yang lain dalam kesalahan tersebut adalah bentuk kasih sayang, bentuk nasihat. Ya, dan jangan dimaknai bahwa membantah kesalahan saudaranya itu berarti kemudian mentahdzir atau mentabdi', tidak. Ada ar-raddu, ar-rudud, ada bantahan. Ada al-intiqad, kritikan. Ada tahdzir, peringatan. Kemudian setelah itu ada tabdi', vonis kepada bid'ah, vonis dihukumi sebagai ahli bid'ah. Dan ini ada tingkatan. Ya, pertama ada nasihat. Kalaupun dia membantah, maka itu sudah bentuk daripada nasihat. Kemudian ada tahdzir. Kemudian setelah itu ada tabdi'. Jadi jangan dimaknai bahwa setiap bantahan itu pasti tahdzir atau pasti tabdi'. Kemudian yang ketiga, idza hasala ar-raddu min insanin
ala akhar yakunu qad addama alaihi fala yusghil nafsahu bimutaba'atil mardud alaihi. Kalau sudah ada sebagian ahli sunnah yang membantah kesalahan saudaranya tadi, maka jangan disibukkan kita harus ikut terjun membantah. Sudah cukup. Karena ini bukan perkara wajib fardu ain, bukan. Ya, tetapi sudah ada yang membantah. Maka gugur kewajiban yang lainnya. Sehingga apa? Jangan fala yusghil nafsahu bimutaba'atil mardud alaihi. Jangan disibukkan dengan mengikuti bantahan tersebut. Apalagi menjebur, ya, ikut campur di dalam membantah. Bal yastaghil bil ilmi alladhi ya'udu alaihi wa ala ghairi bin naf'il azim. Tapi sibukkan diri kita untuk ilmu yang bermanfaat, sehingga manfaat untuk kita dan manfaatnya untuk orang lain. Nah, kalau ada sebagian yang sudah membantah, maka kita bersyukur dan kita mengucapkan jazakumullahu khairan telah melakukan bantahan tersebut atau memberikan bantahan tersebut. Nah, ini sebagai bentuk nasihat dan rahmat kepada orang yang melakukan kesalahan. Kemudian yang keempat, la yajuzu an yamtahina ay talib ilmin ghairahu bi an yakuna lahu mawqifun min fulanil mardud alaihi awir rad. Perhatikan yang keempat, tidak boleh kita menguji, ya, orang lain. Kita tes nih, ada orang lain, atau kita uji nih. Antum ikut yang membantah atau ikut membela yang dibantah. Ya, ini namanya imtihan ashkhas. Kita menguji seorang. Ya, ini tidak boleh. Kata Syekh, tidak boleh. La yajuzu an yamtahina ayu talib ilmin ghairahu bi an yakuna lahu mawqif min fulanil mardud alaihi aw rad. Tidak boleh. Ya. Ada orang awam dari ahli sunnah atau mubtadi, pemula dari ahli sunnah, ya, penuntut ilmu pemula, kemudian diimtihan, diuji. Antum ikut pendapatnya si fulan yang membantah atau antum malah membela yang dibantah. Nah, ini tidak dibenarkan, ya. Sehingga ketika nanti, ya, dia menjawab bahwa anak ikut yang membantah, sedangkan yang bertanya tadi adalah membela yang dibantah, maka terjadi apa yang terjadi? Akhirnya saling berpecah, saling membela. Nah, ini yang dikhawatirkan nanti akhirnya terjadilah apa yang terjadi dari hizbiyah, dari taklid dan ta'assub kepada salah satu dari mereka, antara yang raddu atau yang mardud. Maka hendaknya kita memperhatikan permasalahan ini. Kemudian yang kelima, ala talibi ilmin nasihin li nafsihi an ya'rida an mutaba'ati ma yunshar fi syabakatil ma'lumatil internet. Wahai para penuntut ilmu, kata Syekh, wahai para penuntut ilmu, wahai kalian ingin keselamatan, yang ingin kebaikan, hendaknya kalian menjauhi apa yang terjadi di dunia maya. Apa yang terjadi fi syabakatil ma'lumat al-internet. Apa yang terjadi di at-tawasul al-istimai atau di dunia maya, di internet, apa yang terjadi? Maka ketika terjadi bantahan dan fitnah, bukan hanya sekedar bantahan, fitnah tahdzir, fitnah tajri, fitnah tabdi di antara sebagian ahli sunnah dengan yang lainnya, kata Syekh, an yu'rid nafsah. Hendaknya dia menjauhkan diri dia dan berpaling dari itu semuanya dan tidak mengikuti hal itu. Qala wal iqbal inda istimali syabakatil internet ala nazar. Hendaknya dia menjadikan medsos itu, dunia maya itu, untuk perkara-perkara yang baik. Apa itu? Dia gunakan untuk mengambil faedah dari mauqi atau website para ulama-ulama yang mereka meninggalkan ilmu dan mereka meninggalkan faedah-faedah. Sehingga seorang ketika menggunakan medsos atau menggunakan internet untuk belajar ilmu syar'i, untuk mendapatkan faedah-faedah ilmu syar'i yang ditinggalkan oleh para ulama, maka dia telah masuk pada hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dia telah menempuh jalan untuk mencari ilmu. Ketika dia gunakan wasail tersebut, internet tersebut, media sosial tersebut untuk ilmu dan untuk mencari faedah.
Kemudian di akhir risalah ini Syekh memberikan wasiat, kata beliau wa fil khitam. Di akhir risalah ini Syekh memberikan wasiat, usi talabatal ilmi. Aku wasiatkan para penuntut ilmu an yashkurullaha azza wa jalla ala taufiqihi lahum. Aku wasiatkan para penuntut ilmu untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas taufik yang Allah berikan kepada mereka. Ij'alahu min tullabihi, karena Allah telah menjadikan mereka menjadi penuntut ilmu. Menjadi penuntut ilmu. Wa yu'nu bil ikhlasi fi talabihi, dan hendaknya mereka memperhatikan niat ikhlas di dalam mencari ilmu. Bersyukur, kemudian memperbaiki niat, wa yabdhulun nafsa wan nafis li tahsilihi, dan siap berkorban, siap mengerahkan segala apa yang kita punya untuk meraih ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Qala wa an yahfadhul awqati fil ishtighali bihi. Hendaknya kita menjaga waktu kita untuk kita gunakan di dalam mencari ilmu. Dalam mencari ilmu. Fa innal ilma la yunalu bil amani. Karena ilmu itu tidak akan diperoleh dengan sekedar angan-angan. Ilmu tidak diperoleh dengan sekedar angan-angan. Butuh kerja keras, butuh usaha, butuh kepada bekal. Oleh karena itu, perkataan yang masyhur dari Al-Imam Yahya ibn Abi Katsir Al-Yamami rahimahullahu ta'ala, la yustata'ul ilmu birahati al-jism. Ilmu tidak akan diperoleh dengan badan yang santai, badan yang leha-leha, badan yang tidak mau susah, badan yang tidak mau berusaha. Tidak. Ilmu akan diraih sebagaimana para ulama, mereka mendapatkan ilmu, mereka meraih ilmu. Setelah pertolongan Allah, ada usaha yang mereka kerahkan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Kemudian Syekh kembali memberikan wasiat, wa usi al-jami' bihifdzil waqti wa imaratihi fima ya'udu 'alal insani bil khair. Dan aku wasiatkan kepada seluruh penuntut ilmu untuk menjaga waktu dan memakmurkan waktu tersebut untuk perkara-perkara kebaikan yang manfaatnya untuk kita dan untuk kaum muslimin yang lainnya. Dan ini merupakan nikmat yang besar dengan memanfaatkan waktu, memanfaatkan umur untuk perkara-perkara kebaikan. Kemudian kata beliau, wa usi bil ishtighal bima ya'ni amma la ya'ni. Dan aku wasiatkan juga agar menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Banyak perkara yang bermanfaat untuk dunia kita, perkara yang bermanfaat untuk akhirat kita, perkara yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Kita menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat dan meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda kebaikan seorang muslim adalah dia meninggalkan, atau termasuk kebaikan seorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Termasuk perkara yang tidak bermanfaat adalah menyibukkan diri dengan fitnah-fitnah yang terjadi di antara sebagian ahli sunnah tadi. Kemudian Syekh memberikan wasiat juga, wa usi bil i'tidal wat tawassut bainal ghulu wal jafa wal ifrat wat tafrid. Aku wasiatkan juga pada para penuntut ilmu, kata Syekh, agar menjadi orang yang pertengahan, memiliki sikap pertengahan, tidak ghulu ekstrim, tidak pula jafa, tidak pula tasahul, bermudah-mudahan, tapi pertengahan. Dan ini yang merupakan wasiat Nabi SAW. Iyyakum wal ghulu. Hendaklah kalian menjauhi sikap ghulu fid din, dalam beragama. Kemudian wasiat terakhir Syekh mengatakan, wa usi bil hadari minadh dhulmi. Dan aku wasiatkan kalian hati-hati dari mendolimi orang lain. Hati-hati dari sikap dolim. Dan ini wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW dari hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, maka aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tadhalamu, jangan kalian berbuat zalim, tidak mendolimi orang lain, tidak mendolimi saudaranya dengan lisannya, dengan tangannya. Kata Nabi SAW, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah muslim yang menjaga lisan dan tangannya dan tidak mendolimi saudara yang lainnya. Oleh karena itu Nabi SAW ingatkan, ittaqud dhulma fa inna dhulma dhulumatun yaumal qiyamah.
takutlah kalian dari perbuatan zalim. Jauhilah oleh kalian dari perbuatan zalim, karena sungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah dari segala fitnah, dan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.